Kita akan belajar tentang materi kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Siklus air itu perputaran air. Air bukan angin ya, air. Kemarin kita sudah belajar siklus air. Itu ada berapa tahap? Apa saja tahapannya? Siklus air yang pertama ada tahap apa, Nak? Siklus air yang pertama tahap penguapan. Terus setelah penguapan? Setelah penguapan apa? Apa Bu? Yang kedua pembentukan air menguap naik ke atmosfer karena suhu di atmosfer rendah, maka air menjadi partikel-partikel air. Setelah itu menggumpal membentuk awan. Setelah tahap penguapan awan apa? Awan, partikel air itu sudah membentuk menggumpal, ya, berupa awan. Kalau sudah menggumpal banyak sehingga itu nggak bisa menampung lagi air yang ada di atas yang membentuk awan tadi, akan jadi terjadilah air hujan. Setelah tahap hujan apa, Nak? Setelah tahap hujan apa? Ayo, siapa yang ingat? Setelah tahap penyerapan penyerapan air. Air diserap oleh tanah dan tumbuhan. Sekarang kita belajar siklus air itu ada beberapa kegiatan manusia yang mempengaruhi, ya kan? Di sini kadang kalau kemarau terjadi kekurangan air. Nah, kekurangan air itu sendiri disebabkan oleh kegiatan manusia. Apa saja kegiatannya? Yang pertama, enggak dong. Kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air apa saja? Yang pertama yaitu adanya pembangunan lantai beton. Tahu lantai beton, Nak? Lantai yang diplaster pakai semen itu. Ini namanya lantai beton. Oke. Kegiatan manusia apa saja yang dapat mempengaruhi siklus air? Yang pertama pembangunan lantai beton. Jalan aspal, terus halaman yang diplaster, tahu plaster? Plaster yang dilantar, itu loh dikasih semen, sama pasir. Nah, itu dapat mempengaruhi perusahaan air. Sehingga air itu kurang lancar siklusnya, sehingga menyebabkan ketika kemarau, ya, banyak orang-orang yang kekurangan air. Karena ketika hujan, airnya tidak meresap ke tanah, melainkan mengalir. Penggundulan hutan itu maksudnya tumbuhannya semua ditebang, dijadikan perumahan, dijadikan gedung-gedung, terus dijadikan pabrik. Nah, itu dapat mempengaruhi siklus air. Kenapa mempengaruhi? Karena semakin sedikit tumbuhan, semakin sedikit pula yang menyerap air. Tumbuhan selain tanah, tumbuhan menyerap air apa tidak? Tumbuhan kalau tidak ada air bisa hidup? Berarti tumbuhan juga berperan menyerap air. Selain itu, tumbuhan juga mengalami penguapan air. Lanjut, paham yang menggunakan kan? Sumur bor, tahu sumur bor? Tahu sumur kan ya? Itu sumur bor itu kan dalamnya sampai ke dalam, sampai tembus
menghemat air. Habis semangat. Oke. Tindakan menghemat air, Nak. Sekarang musim kemarau. Di rumah kalian ada yang kekurangan air di rumah? Siap. Nah, ketika kita kemarau, agar kita tidak kekurangan air, kita harus menghemat air. Bagaimana caranya? Agar kita tidak kekurangan air, ya, kita kan sudah kekurangan air, kita harus menghemat air. Dengan apa? Misalkan, kita sudah gosok gigi. Biasanya kita kalau gosok gigi perannya masih hidup, ya. Jadi kita matikan, kita gosok gigi dulu. Kalau selesai kita hidupnya berat. Terus, ketika kita mau mencuci motor, sepeda, ya, itu nggak usah pakai air yang banyak. Air dikasih bebas, terus lap-lap. Nah, ketika kita mencuci moda, cucilah di atas bukan seruput saja sekalian menyiram tanah. Nah, kita menggunakan air yang sudah digunakan, misalkan air pemberan. Kita gunakan untuk menyiram tanah. Yang penting airnya tidak mengandung minyak, ya. Menyiram Nah, kalau kita kekurangan air, adanya air yang keruh, ada cara untuk menjernihkan air. Itu caranya. Nanti kita dibagi dua kelompok, kalau ada membernya lagi habis ini, kita praktek menjernihkan air, oke? Sebelum praktek penjernihan air dimulai, setiap kelompok pastikan menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan seperti batu kerikil, pasir, dan pecahan arang yang telah dibersihkan. Selain itu, harus disiapkan juga kapas, kain kasa, karet gelang, dan yang paling utama, botol air mineral ukuran 1,5 liter. Selanjutnya, setiap kelompok masing-masing menyusun berturut-turut ke dalam botol mulai dari bawah ke atas, seperti pasir halus, pecahan arang, pasir kasar, kerikil kecil, dan kerikil besar. Ini warna air yang belum disaring. Setelah semuanya sudah siap, letakkan botol di atas gelas atau wadah. Setelah air menetes ke dalam gelas, mari kita bandingkan air sebelum disaring dengan air hasil penyaringan. Setelah proses penyaringan, air menjadi bersih. Setelah praktek selesai, siswa-siswi kembali ke kelas untuk mempresentasikan hasil prakteknya. Setelah perwakilan kelompok maju, kita berdoa bersama dan pelajaran pun selesai.